Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, perkenalkan nama saya Imam Khairuddin dengan NIM 1903211000073. Kelas Agribisnis A Penjuruan Pertanian. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program mengenai penjuruan pertanian yang ada di Desa Palakpaks, mengenai komunitas unggulan yang ada di Desa Palakpak, yaitu komunitas padi. Marilah kita simak bersama video ini. Please check it out. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Program ini yang disusun di setiap tahun membuat sebuah rencana penyuluhan tahunan dengan memperhatikan beberapa siklus dan anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengolahan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Lanjut mengenai potensi padi di Pamekasan. Pertanian merupakan potensi utama yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari tanaman padi. Hal tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Kabupaten Pamekasan, karena hal tersebut merupakan salah satu pertanian yang cukup important dan penting dalam aspek perekonomian yang ada di Pamekasan. Lanjut mengenai gambaran umum mengenai padi di daerah Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang masuk wilayah Jawa Timur dan terdiri Kabupaten Pamekasan dan terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 178 desa pada dan juga jumlah penduduknya mencapai 811,330 jiwa dengan luas wilayah 792,24 km dan sebaran penduduknya sekitaran 1,024 jiwa. Terus mengenai geografi yang ada di daerah Pamekasan, merupakan salah satu di antara 4 kabupaten di Pulau Madura dengan luas 972,30 km. Berdasarkan batas-batasnya, Kabupaten Pamekasan berada di sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumeneb. Hal tersebut, Pamekasan merupakan ada di posisi pertengahan di 4 kabupaten tersebut. Terus mengenai fotografi yang ada di Pamekasan. Fotografi yang ada di Pamekasan yaitu mempunyai luas wilayah kurang lebih 972,30 dan terdiri dari 2 dataran, yakni dataran tinggi di antara dataran rendah dan tinggi. Kabupaten Pamekasan memiliki luas kurang lebih 79,230 hektar atau sekitar 1,71%. Dari total tersebut, wilayah Provinsi Jawa Timur, Pamekasan merupakan kabupaten terkecil di antara 4 kabupaten di Pulau Madura, seperti lainnya Sumeneb, Sampang, dan Bangkalan. Wilayah tertinggi di Pamekasan yaitu Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 meter DPL dengan luas wilayah 86,04 km. Sedangkan wilayah terendah terletak di Kecamatan Galis yaitu dengan ketinggian 6 meter DPL.
Selanjutnya, tujuan program penyuluhan pertanian. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari program pertanian. Yang pertama yaitu memberikan panduan bagi penyuluh pertanian di daerah Pamekasan dalam menyusun sebuah kinerja ataupun rancangan kegiatan di setiap tahunnya untuk masa depannya. Yang kedua, di sini menyediakan bahan acuan mengenai penyuluh pertanian dalam merumuskan dan melaksanakan sebuah penyuluhan di lapangan dengan memperhatikan beberapa aspek. Terus yang ketiga di sini dalam forum tahunnya menyediakan beberapa bahan penyusunan perencanaan dalam penyuluhan pertanian ke depannya. Terus selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan dalam komoditas padi yang ada di daerah Pamekasan. Yang pertama di sini ada serangan hama dan penyakit. Serangan hama penyakit di sini tidak asing lagi yang ada di setiap tanaman ataupun tumbuhan. Biasanya di sini diacukan dengan perubahan iklim, sehingga serangan hama dan penyakit langsung ke sebuah tanaman tersebut. Yang kedua di sini kelangkaan pupuk. Nah, di sini kelangkaan pupuk di sini merupakan sebuah program pemerintahan, dan saat ini di daerah Pamekasan kelangkaan pupuk ini menjadi salah satu faktor untuk para petani melanjutkan sebuah taninya, dan hal tersebut suatu faktor untuk tidak melanjutkan taninya tersebut dikarenakan kelangkaan pupuk tersebut. Terus yang ketiga di sini kelangkaan bibit unggul. Nah, sekarang di sini di daerah Pamekasan menjadi salah satu faktor dalam panen, karena kan faktor pertama yaitu dalam kelangkaan bibit unggul, sehingga ketika bibitnya kurang stabil, maka nantinya dampaknya ketika pemanenan. Hal tersebut menjadikan sebuah faktor utama dalam permanenan padi yang ada di Desa Pelakpak, Kecamatan Bekandanan, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya di sini kurangnya ilmu pertanian. Nah, sekarang para petani kurang ilmu pertanian, sehingga ketika bercocok tanam memberikan pupuk itu kurang stabil dikarenakan kurangnya ilmu pertanian. Selanjutnya di sini ada beberapa solusi. Yang pertama di sini, jika para petani ingin mendapatkan hasil yang maksimum untuk produksi padi, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengendalian hama dan penyakit yang menyerangnya. Yang pertama di situ ada yang namanya pengendalian tikus, yang kedua pengendalian tumbuhan yang tidak diinginkan, yang ketiga pengendalian hewan-hewanan seperti keong mas, tikus dan sebagainya. Terus yang kedua di sini dengan kelangkaan pupuk, maka para petani harus membuat sebuah inovasi baru dengan membuat pupuk organik atau pupuk POC dengan beberapa rempah ataupun dari bahan-bahan yang tidak layak digunakan, sepertinya daun yang busuk dan juga beberapa hal lainnya. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan padi ke depannya. Terus yang ketiga di sini dengan kelangkaan bibit,
unggul, maka para petani jika membeli bibit tersebut maka harus diteliti dan diseleksi sebelum membeli. Dan juga hal tersebut nantinya sebelum nanti ditanam ataupun sebelum nanti dibibit, maka harus nanti dicek dulu ke dalam air tersebut dikasih garam. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengetahui bibit unggul dan bibit tidak unggul. Terus yang keempat di sini, dengan kurangnya ilmu pertanian, maka perlu diadakan sebuah pendidikan, pelatihan keterampilan dalam bidang tersebut. Karena hal tersebut juga perlu diadain yang namanya pendidikan pertanian di setiap petani. Dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh dengan pendapatan para petani ke depannya. Terus selanjutnya penutup. Dengan adanya sebuah program pendidikan pertanian, maka diharapkan untuk memberikan sebuah dukungan mengenai program pendidikan tersebut, dan juga tujuannya untuk mencapai pertanian yang baik dan bagus ke depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya, kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.